Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat, semoga Allah muliakan dan angkat derajat. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang tidak bisa kita hitung dan Allah telah memastikan kita tidak mampu menghitungnya. Hanya saja kita terus memuji dan memuja Allah Azza wa Jalla atas nikmat tersebut. Kita memujinya karena Dia pantas untuk dipuji. Kita memujinya karena Dia suka untuk dipuji. Kita memujinya karena Dia akan membalas kebaikan kepada insan yang memuji. Salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah salawatu rabbina wa salamuhu alaih, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya memuji Allah Azza wa Jal, bagaimana seharusnya bersikap dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Insyaallah kita akan lanjutkan membacakan apa yang ditulis Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Al-Fawaid, dengan buku pegangan kita Fawaidul Fawaid yang disusun ulang oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang Allah muliakan, ilmu mengajarkan kepada kita banyak kebaikan walaupun sedikit perbuatan, dan ilmu mengajarkan kepada kita mendapatkan derajat yang tinggi walaupun tidak ada mungkin kata-kata yang kita ucapkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah terkadang diamnya seseorang ketika itu beriringan dengan ilmu, maka itu adalah sebuah kebaikan. Terkadang bicaranya seseorang selama itu dengan ilmu, maka itu adalah kebaikan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semangat untuk selalu menuntut ilmu. Hari ini kita akan baca halaman 134 tentang penciptaan atau hikmah atau faedah yang bisa kita ambil dari penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam. Kita ketahui bahwasanya Nabiullah Adam alaihissalam adalah manusia pertama, dan inilah pendapat yang paling benar, bahwasanya Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita membaca firman Allah Azza wa Jal, ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah berfirman kepada malaikatnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini, apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi orang-orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Di sini sebagian para ulama ada menyebutkan bahwasanya, atau sebagian orang ada menyebutkan bahwasanya sebelum Adam yang ini ada Adam yang lain. Tetapi wallahu a'lam bishawab, yang pertama diciptakan dari manusia adalah Nabiullah Adam alaihissalam yang kita kenal di dalam dalil-dalil syariat. Di sini Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam, yaitu pena. Pena di sini adalah pena untuk menuliskan takdir. Pendapat Al-Imam Ibn Al-Qayyim ini berdasarkan sabda Nabi SAW ketika beliau bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena tersebut, uktub, tulislah.
Maka pena tersebut mengatakan, wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Maka Allah mengatakan, tulislah segala takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di kitab beliau ini, bahwasanya beliau berpendapat makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah kalam. Tetapi ini bukan sebuah pendapat yang finish. Artinya ada pendapat lain yang menyebutkan bukan kalam yang pertama, tapi air. Air itu adalah, di atas air itu nanti ada arsy Allah Azza wa Jalla. Pendapat yang kedua mengatakan adalah air. Pendapat yang selanjutnya mengatakan yang pertama kali diciptakan adalah arsy-nya Allah. Berarti di situ ada 3 pendapat para ulama tentang apa makhluk pertama yang paling pertama diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal, perbedaan para ulama tersebut sesuai dengan pemahaman mereka terhadap dalil-dalil yang ada. Tetapi di sini Al-Imam Ibnul Qayyim, dan kita tidak merajihkan untuk saat ini, tetapi sesuai dengan yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di sini, pendapat beliau adalah pena yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat semua takdir sebelum terjadinya. Jadi sebelum segala sesuatu terjadi, itu telah tertulis di Lauhil Mahfuz yang disuruh oleh Allah qalam tersebut untuk menulisnya. Nah, bagaimana dengan sosok yang kita bicarakan hari ini, yaitu Adam alaihissalam? Adapun Adam, kata beliau, Adam adalah makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah. Jadi dari sekian banyak makhluk, ada arsy, ada air, ada qalam, ada langit, ada bumi, ada rembulan, ada bintang dan sebagainya. Di antara sekian banyak jenis makhluk Allah, kata beliau, yang diciptakan terakhir kali adalah Adam alaihissalam alias manusia. Adapun Adam, dia adalah makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya jenis terakhir yang diciptakan oleh Allah, bukan hamba yang terakhir, tapi jenis terakhir. Berarti sebelumnya ada jenis malaikat, sebelumnya ada jenis jin. Kemudian di sini Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, diakhirkannya penciptaan Adam tentulah mengandung hikmah. Artinya ketika Allah mengurutkan ini pertama, ini kedua, ini ketiga, kemudian ini terakhir, itu bukan sekedar urutan, bukan acak, tetapi ada hikmahnya, kata beliau. Dan tentunya umat al-Islam yang lebih tahu tentang hikmah adalah yang menciptakan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang kenapa Adam alaihissalam diurutkan sebagai jenis terakhir yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi para ulama berusaha untuk mengambil hikmahnya, untuk mengeluarkan hikmahnya, semoga menjadi pelajaran bagi manusia. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan beberapa hikmah yang dapat diuraikan kenapa Adam alaihissalam menjadi jenis terakhir yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, kata beliau, pertama adalah Allah telah menyiapkan tempat tinggal sebelum menyiapkan penghuninya. Di sini Allah telah siapkan fasilitas, yaitu alam semesta atau bumi, dunia ini Allah telah ciptakan sebelum Allah ciptakan penghuninya. Dan ini adalah salah satu pelajaran dari Allah Azza wa Jalla, adalah agar kita ketika ingin menuntut sesuatu atau ingin menuntut sebuah kebaikan dari seseorang, kita fasilitasi dulu. Karena tidak menutup kemungkinan ada orang yang menuntut banyak, tetapi fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada orang yang dia tuntut banyak tersebut tidak mendukung hasil yang dia minta. Maka di antaranya contohnya adalah dalam masalah ibadah, misalnya dalam masalah salat. Bagaimana salat seorang tersebut akan nyaman kalau ternyata tempat salatnya, masjidnya, musallanya adalah tempat yang memang tidak layak untuk digunakan untuk ibadah itu. Bagaimana akan keluar murid-murid yang paham terhadap ilmu, fokus dalam belajar, sementara kelasnya adalah kelas yang tidak baik. Jadi fasilitas, kenyamanan itu penting, walaupun itu bukan nomor satu. Tetapi di sini Allah mengajarkan, Allah ingin memberikan sesuatu kepada Nabi Adam secara sempurna, fasilitas yang ada, kemudian baru Allah ciptakan Adam. Artinya semuanya sudah ready dan perfect. Maka yang pertama, Allah telah menyiapkan tempat tinggal sebelum menyiapkan penghuninya. Dari sini juga kita bisa belajar bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan hasil terbaik dari hidayah yang kita sebut sedang berhijrah,
maka carilah tempat terbaik. Carilah tempat terbaik, tempat tinggal terbaik, tempat belajar terbaik, lingkungan terbaik. Karena itu tuntunan para ulama ketika, atau tuntunan Islam ketika memilih sebuah kediaman, bukan besarnya rumah saja. Memang besarnya rumah adalah kenikmatan, sebagaimana dalam hadis. Tetapi ketika kita ingin, misalnya seorang baru menikah, atau seorang pindah dari sebuah kota ke kota yang lain, sebuah tempat ke tempat yang lain, yang pertama dia pilih adalah tetangganya, kemudian rumahnya. Al-jaru qabla ad-dar. Tetangga dulu, baru rumah. Jangan rumah dulu, baru pikir tetangga. Di sini ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya sesuatu output tersebut akan maksimal kalau lingkungannya adalah mendukung. Kemudian yang kedua adalah diciptakannya Adam adalah tujuan diciptanya semua makhluk yang lain, seperti langit, bumi, matahari, bulan, daratan dan lautan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta selain dari manusia, maksudnya sarana-sarana yang ada. Allah ciptakan bumi terhampar, langit sebagai atapnya, matahari, rembulan dan bintang sebagai sinarannya, kemudian ada daratan, kemudian ada lautan, kemudian ada rizki-rizki, nikmat yang lain di antara keduanya. Semua tersebut Allah ciptakan untuk siapa? Untuk Adam. Untuk Adam di sini bukan terbatas untuk Adam saja, tapi untuk anak cucu Adam pula. Jadi tidak benar ketika ada orang mengatakan bahwasanya alam semesta ini diciptakan untuk Muhammad alias Nur Muhammad. Tetapi yang benar adalah untuk Adam, kemudian untuk seluruh anak cucu Adam. Kemudian nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim pada poin selanjutnya. Yang jelas alam semesta ini tujuannya adalah diciptakan untuk manusia. Wa ja'alna lakum ma fil ardi wa huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah ciptakan semua yang di muka bumi ini untuk manusia. Walaupun nanti ada konsekuensinya. Yang ketiga, penciptaan yang paling hebat adalah yang mampu, atau pencipta yang paling hebat adalah yang mampu mengakhiri pekerjaannya dengan cara terbaik, dengan mewujudkan tujuan penciptaannya sebagaimana dia memulai pekerjaannya dengan membuat pondasi dan dasar-dasar bagi barang ciptaannya. Perhatikan di sini. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan pencipta yang paling baik adalah yang mampu mengakhiri pekerjaannya dengan cara yang terbaik. Maksudnya bagaimana tuh? Artinya seorang tersebut janganlah disanjung hanya karena pekerjaan awalnya. Itu bukan tolak ukur. Karena tolak ukur dalam kehidupan dunia ini adalah bagaimana dia menyudahi pekerjaannya. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memulai dengan indah, tetapi Allah menutup dengan cantik. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memulai dengan pemulaian yang apik, tetapi juga endingnya menarik. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Penciptaannya adalah ditutup dengan penciptaan terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar mencipta, tapi Allah ciptakan punya tujuan. Tadi Allah ciptakan langit tujuannya untuk Adam. Allah ciptakan bumi tujuannya untuk Adam. Allah ciptakan mentari tujuannya untuk Adam. Sama, ketika kita ingin melakukan sesuatu, lihat tujuannya apa nih? Tujuannya apa? Insya Allah nanti habis maghrib kita jelaskan. Tujuan kita belajar itu apa? Apa resepnya agar kita enggak jemu untuk ilmu itu apa? Maka kalau kita berbuat sesuatu, lihat tujuannya. Karena orang yang tidak tahu tujuannya, dia tidak akan mampu berjalan istiqamah di jalannya. Contohnya, Anda bosan di rumah. Kemudian Anda putuskan, bosan di rumah, keluarlah. Anda bawa kendaraan, tapi enggak punya tujuan. Ujung-ujungnya kemana? Pulang lagi. Enggak tahu tujuan. Maka seorang itu harus tahu tujuannya apa. Dia berbuat harus punya tujuan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita diciptakan di dunia ini, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian mengira kami ciptakan itu untuk bermain-main? Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya kami ciptakan bukan untuk main-main. Bukan untuk main-main. Maka kalau kita juga ingin memulai suatu ibadah, memulai suatu hijrah yang baik, memulai perbaikan diri,
Jangan puas dari awalnya. Karena Islam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tersebut dilihat penutupnya. Dilihat tutupnya. Bagaimana akhir kehidupannya, disitulah kita lihat syaitan bahagia atau syaitan merasa merugi karena tidak mampu menggoda hamba itu. Yang keempat, semua orang selalu ingin melihat hasil atau bagian terakhir. Nih, orang itu kalau melihat bangunan, ini akhirnya gimana ya? Apakah akan bagus? Apakah akan menarik? Apakah akan indah? Manusia seperti itu, mereka akan melihat akhirnya. Oleh sebab itu, kita lihat pada kisah Musa alaihissalam. Musa menyuruh tukang sihir ketika ada perlawanan dari Fir'aun dan pasukannya, termasuk saat itu di antara pasukannya adalah tukang sihir. Musa menyuruh tukang sihir untuk menunjukkan sihir mereka terlebih dahulu. Apa kata Musa alaihissalam? Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Ketika ditanya, wahai Musa, kami mulai atau engkau mulai? Apa kata Musa? Kalian mulai, silakan lemparkan apa yang ingin kalian lemparkan. Di sini jamaah, Nabi Musa ingin melihat ending kemampuan mereka itu bagaimana. Karena dari situlah dia bisa mengetahui kadar seseorang. Bagaimana dia menyikapi, bagaimana dia melawan, bagaimana dia menghadapi. Jadi semua orang ingin melihat hasil atau bagian terakhir. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, sesudah orang-orang melihat perbuatan ahli sihir itu, mereka menanti untuk melihat apa yang terjadi dari mukjizat Nabi Musa. Jadi yang ditunggu dari orang itu apa? Endingnya. Kalau ada sebuah acara, biasanya acara paling penting itu kapan? Di awal atau pertengahan atau akhir? Akhir. Ya tergantung siapa ya. Kalau pengantin berharap acara paling akhirnya apa? Ya akan nikah. Kalau tamu undangan, ya mungkin makannya. Tergantung. Tapi menurut masing-masing mereka ingin lihat akhirnya. Dan itulah kehidupan manusia semuanya seperti itu. Jadi, tapi dalam satu hal kadang manusia tidak mau lihat akhirnya. Apa itu? Manusia itu kadang ketika melihat orang berdosa, seakan-akan pandangan akhirnya pada dosa orang itu, padahal orang ini sudah berubah. Dan ini kita harus ingat, bahwasanya mata manusia itu dia tidak akan pernah minus terhadap dosa kita. Makanya kita harus tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang keempat, semua orang akan melihat hasil akhir. Yang kelima, Allah menjadikan kitab, menjadikan nabi dan umat yang ada sebagai umat yang paling baik berada di akhir zaman. Perhatikan di sini, maksudnya kitab terbaik itu adalah kitab akhir zaman. Apa itu? Al-Quran. Nabi yang terbaik adalah Nabi akhir zaman, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umat paling baik umat siapa? Umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada nabi yang membuka surga kecuali Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak ada umat yang lebih dulu masuk ke dalam surga kecuali umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara kita bicara ending akhir tadi, Allah menjadikan yang paling baik adalah nabi terakhir, kitab terakhir dan umat terakhir. Makanya Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Membuat akhir lebih baik daripada dunia. Akhirnya maksudnya gini. Tadi kita sebutkan nabi terakhir paling baik, kitab terakhir paling baik, umat terakhir paling baik. Kemudian kehidupan, ya, kehidupan yang paling baik juga adalah kehidupan terakhir. Apa kehidupan terakhir ini? Kira-kira apa? Akhirat. Akhirat adalah kehidupan terakhir. Ini mengajarkan bahwasanya lihat akhirnya. Rata-rata Allah menjadikan yang terbaik itu yang di akhir. Dan menetapkan akhir dari segala sesuatu itu lebih sempurna daripada permulaannya. Real ini. Tidak pernah ada sesuatu itu awalnya lebih sempurna daripada akhirnya. Pasti akhirnya lebih sempurna. Maka ketika seorang berhijrah, ini sebenarnya bahasa yang tidak populer, tapi di zaman ini dipopulerkan. Oke lah kita gunakan kata hijrah. Ketika seorang ingin berhijrah, ingat bahwasanya dia tersebut dikatakan sempurna hijrahnya ketika akhirnya itu sempurna, bukan awalnya. Memulai itu sangatlah mudah, tetapi untuk istiqamah itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Maka lihat, sempurnakan akhir. Maka kayak sebagaimana saya sebutkan di tempat tadi pagi itu, saya katakan para ulama mengatakan aslih fima baki yuslihullahu laka ma madha. Perbaiki sisa usia, maka Allah akan ampuni dosa yang telah lalu.
akhirnya perhatikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan wafat dengan la ilaha illallah, agar akhirnya manis. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan, kalau di antara kalian, di tangan salah seorang di antara kalian punya benih, kemudian bentar lagi hari kiamat, tanam benih itu dengan niat agar orang dapat manfaat, agar akhir kehidupan itu baik. Maka ya, sesuatu itu lebih sempurna pada akhirnya. Jangan sampai hijrah kita, perbaikan diri kita ternyata semakin tidak sempurna ketika menuju akhir. Buktinya ada banyak tahapan-tahapan risalah yang terjadi sejak malaikat memerintahkan Rasulullah. Contohnya ketika Jibril memerintahkan Rasulullah, Iqra, bacalah. Lalu Nabi SAW mengatakan, ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Kemudian Allah turunkan, itu kan wahyu pertama. Kemudian bermula dari Rasulullah enggak bisa baca. Kata Rasulullah, kata Jibril baca. Kata Rasulullah, aku enggak bisa baca. Ini awalnya. Apakah ini sudah sempurna? Belum ada syariat sama sekali. Kemudian akhir ayat syariat apa? Akhir ayat syariat adalah ayat surah Al-Maidah ayat 3. Ketika Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini, di hari Arafah, di Haji Wada, Allah turunkan surah Al-Maidah ayat 3. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah sempurnakan pula nikmatku kepadamu, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Pertanyaan, ayat ini di awal Islam, pertengahan Islam, atau akhir Islam? Di akhir Islam. Allah jadikan kesempurnaan itu di akhir. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang usia, Allah menjadikan usia 40 sebagai puncak dari kedewasaan. Kenapa? Karena disitulah asalnya dia bisa menentukan akhir dari sisa usianya. Karena di sini sudah mulai melemah tubuhnya, ingatannya dan sebagainya. Kemudian yang keenam, Allah menghimpun semua unsur yang tersebar di jagat raya ini dalam diri Nabi Adam. Maka Adam laksana miniatur dalam semesta yang menggambarkan alam sesungguhnya. Allah menghimpun semua unsur tersebar di jagat raya ini pada Nabi Adam alaihissalam. Jadi pada diri Nabi Adam alaihissalam itu ada unsur, ada tanahnya. Kemudian di situ bagaimana ada gejolak apinya, amarahnya dan sebagainya. Semuanya ada pada Nabi Adam alaihissalam. Jadi semua unsur yang ada itu ada pada Nabi Adam. Bagaimana di situ ada air mata dan sebagainya. Semuanya ada pada Nabi Adam. Jadi memang penciptaan alam ini sempurnanya ada pada Nabi Adam alaihissalam. Makanya Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Penciptaan manusia itu adalah penciptaan yang paling sempurna. Kemudian yang ketujuh, Nabi Adam adalah intisari dari alam semesta. Oleh sebab itu Allah menciptakan setelah menciptakan alam semesta. Intisari itu maksudnya bagaimana? Intisari itu maksudnya adalah tujuan Allah jadikan seluruh alam semesta itu berending pada diciptanya Adam alaihissalam. Karena Allah ingin dari Adam apa? Ibadah. Allah mengatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Jadi ending dari intisari dari alam semesta ini berakhir pada Adam alaihissalam. Setelah diciptakan Adam alaihissalam, tidak ada penciptaan lain. Berujung pada penciptaan manusia. Maka ketika intisari ini, ketika ending dari tujuan Allah menciptakan ini tidak berjalan dengan baik, padahal semua fasilitas sudah ada, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Jadi perhatikan jemaah. Langit diciptakan untuk siapa? Adam. Bumi untuk Adam. Apa yang ada pada langit dan bumi untuk Adam. Ketika semua fasilitas itu ada, kemudian yang diberikan fasilitas itu tidak melakukan apa yang diminta, padahal fasilitasnya melebihi, apakah orang ini ketika dia melanggar tidak menunaikan hak dia pantas dicela? Jawabannya pantas. Karena itu Allah mengatakan fala talumuni walumu anfusakum. Ketika di akhirat nanti manusia menuntut kerugian dari iblis, apa kata iblis? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan cela aku,
tapi celalah diri kalian sendiri. Dan Nabi SAW mengatakan, man wajada khairan falyahmadillah. Kalau seorang mendapatkan kebaikan dalam hidupnya, pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang dapat sebaliknya, maka jangan dia hinakan kecuali dirinya sendiri. Sama halnya ketika kita bekerja. Seorang karyawan bekerja. Mungkin dia diberi gaji. Mungkin gaji itu ditambah dengan bonusnya, ditambah dengan tunjangannya, ditambah dengan kendaraan sebagai fasilitasnya. Mungkin sebagian diberikan fasilitas rumah. Tapi dengan catatan apa? Dia memenuhi pekerjaan yang diberikan. Dia harus hadir jam sekian, dia baru boleh pulang jam sekian. Di jam kerja dia tidak boleh melalaikan pekerjaannya. Di jam kerja dia tidak boleh mengerjakan pekerjaan rumahnya. Gaji yang diberi, rezeki yang diberi dengan fasilitas yang ada, itu dengan sebuah tuntutan. Pertanyaannya, apakah bos yang memberikan, majikan, atasan yang memberikan gaji dan bonusnya itu akan memperkerjakan lagi karyawannya kalau karyawannya buta? Mungkin dia akan kasih tunjangan, dia akan kasih uang pesangon, tetapi kemudian dia akan keluarkan. Apakah ketika kaki kita sudah tidak ada lagi, dia akan mau memperkerjakan kita? Ketika tangan sudah tidak mampu memegang alat-alat di sebuah perusahaan tersebut, apakah dia akan menggaji kita lagi? Tidak. Maka di sini seorang harus berpikir, Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas yang lebih kepada dia. Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas yang begitu besar terhadap dia. Tetapi ternyata panggilan atasannya itu adalah panggilan yang sangat nomor terakhir yang dia pilih. Makanya beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah tulisan yang menggelitik, dan itu sangat unik. Dan ucapan tersebut mungkin tertuju kepada orang yang menurutnya pantas untuk mendapatkan simpatik. Ucapan tersebut berbunyi, dipanggil azan, mendengar panggilan azan gak datang. Mendengar panggilan bos, datang. Apakah harus bos yang azan baru datang? Subhanallah. Dipanggil Allah, panggilan Allah hayya 'alas shalah enggak datang. Dipanggil bos fulan, fulana, hadir. Maka yang nulis itu bilang, apakah harus bos yang azan? Subhanallah. Subhanallah. Maka di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah, coba lihat. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu sebagai intisari dari alam semesta. Artinya ini tujuannya engkau harus lakukan. Makanya kita harus lihat kembali. Dan kita pantas bersedih ketika kita membaca satu ayat di antara akhir-akhir ayat dari surah Al-Ahzab, ketika Allah mengatakan, Inna aradna al-amanah, sesungguhnya kami tawarkan amanah ini, amanah beban syar'i ini kepada siapa? Ala samawati wal ardi wal jibal. Bumi mau enggak ente? Kata bumi, enggak ya Allah. Langit, saya juga enggak. Gunung gimana? Juga nolak. Fa'abaina ayyahmilnaha. Semuanya menolak. Wa ashfaqna minha. Maka kami enggak paksa. Kami kasihan, kami enggak paksa. Kemudian apa kata Allah? Wa hamalahal insan. Tapi insan bilang, ya Allah, gue mau. Kasih. Apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Padahal kata Allah, manusia itu sangat zalim, sangat jahil. Maka akhirnya syariat ini jadilah kepada manusia. Dan ingat, manusia telah diberikan fasilitas alam semesta ini. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang yang berhijrah, kemudian mereka lebih suka tinggal ke Mekah, enggak mau hijrah, Allah katakan ketika mereka tetap memilih ke Mekah tapi sulit menjalankan agama, Allah katakan inna ardullahi wasi'ah. Bumi Allah ini luas, kenapa enggak hijrah? Terkadang kita mengeluhkan susah untuk istiqamah, tapi kita enggak keluar dari tempat di situ kita sulit beribadah. Kita mengatakan sulit untuk menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana tidak kita sulit melepaskan teman yang teman itu ibarat mengurai benang-benang istiqamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tadi pagi saya katakan kepada teman-teman, terkadang panasnya matahari atau terkadang berdiri di panasnya matahari itu lebih baik daripada berteduh. Maksudnya bagaimana? Terkadang sesuatu yang kita inginkan, yang kita anggap indah, itu tidak lebih baik untuk kita.
Makanya di dalam kaidah Islam disebutkan oleh Nabi SAW, sayati ala nasi zaman, akan datang kepada manusia suatu masa, al-qabidu ala dinihi kal-qabidu ala al-jamar. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti berpegang teguh pada bara api. Dia pegang panas, sakit, menderita. Tapi kalau dia pegang ini agama, maka ini adalah sesuatu yang luar biasa, sehingga pahala dia ketika itu lebih besar daripada pahala para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian yang ke-8, salah satu bukti kemuliaan Adam di hadapan Allah adalah dia menyediakan terlebih dahulu semua kemaslahatan, keperluan, sarana dan prasarana hidupnya. Dengan sekedar angkat kepalanya, semua kebutuhan tersebut telah tersedia di hadapannya. Ini salah satu istimewanya dan mulianya manusia itu di hadapan Allah. Ini pada umumnya ya. Adapun insan yang individu-individu, mereka ada orang yang hina. Tetapi manusia pada umumnya, apalagi sosok yang kita bicarakan yaitu Adam, dia sangat mulia di hadapan Allah. Dan di tanda kemuliaan tersebut Allah berikan fasilitas. Karena tidak mungkin seorang itu diberikan fasilitas kalau dia tidak memiliki kedudukan di mata pihak yang memberikan fasilitas. Maka coba kita lihat nih. Coba kita lihat. Kita berpikirlah. Sekarang kira-kira masing-masing ya, semua ini secara individu. Kira-kira fasilitas kita untuk berhijrah lebih baik, menjadikan diri lebih baik, kira-kira banyak atau sedikit? Kalau kita dapat ternyata saudara saya itu atau teman saya itu, Ustaz, dia pendukung hijrahnya lebih kuat. Sementara saya pendukung hijrahnya dari pihak keluarga, teman, bos dan sebagainya, pekerjaan itu lebih sedikit. Maka itu bisa jadi karena kita tidak istimewa di hadapan Allah, sehingga kita dibuat sulit. Makanya kemarin saya sebutkan totalitas kita terhadap beragama, totalitas kita dalam beragama, itulah nasib kita di hadapan Allah. Kalau kita misalnya ini adalah musim-musim terkadang seorang mengucapkan ucapan kepada perayaan orang lain. Kalau kita dibawa perasaan gak enak, kita ucapkan selamat hari ini, selamat tahun ini dan sebagainya, maka karena kita tidak totalitas, Allah bantu kita juga tidak totalitas. Allah bantu kita juga tidak totalitas. Maka kita berjuang ini ya, artinya kita ini seperti lempar bola. Kalau lempar bola kita kuat, maka hasil yang datang kepada kita juga deras. Dia akan mantul kuat. Tapi kalau kita lemparnya pelan, dia akan kembali mungkin tidak menuju kita, bahkan ke arah yang lain. Jadi seorang itu dituntut totalitas di dalam menuju Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk totalitas. Kesembilan, Allah ingin menunjukkan bahwa Adam lebih mulia dan lebih utama dari semua makhluknya. Maka dari itu semua makhluk yang lain diciptakan sebelum penciptaan Adam. Perhatikan di sini. Kita tidak memungkiri mulianya malaikat Allah. Kiramim bararah. Mereka yang mulia, mereka yang berbakti kepada Allah. Tetapi manusia lebih mulia dari malaikat tersebut. Salah satu indikasinya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim di sini, adalah buktinya mereka diciptakan untuk membantu manusia. Untuk membantu manusia. Bagaimana malaikat tersebut diciptakan untuk melindungi manusia dari jin dan sebagainya. Bagaimana hujan tersebut diciptakan untuk mengganti musim yang kemarau. Bagaimana musim kemarau tersebut diciptakan untuk menggugurkan daun-daun dari pohonnya agar tumbuh lebih baik. Semuanya adalah menggambarkan bahwa manusia itu adalah lebih baik daripada makhluk yang lain. Salah satu sisinya adalah kebaikan manusia itu sebenarnya bukan pada salah dan dosanya. Bukan ada pada dia bersalah, kadang dia tidak bersalah, bukan di situ. Tetapi justru kekurangan manusia itu secara keseluruhannya dari segala sisi, itulah yang bisa menjadi dia melejit. Ibaratnya adalah sesuatu tersebut, dia itu dilihat, seorang itu dilihat dia baik atau tidak adalah bagaimana sikap dia setelah dia salah. Jadi manusia kadang bersalah, malaikat tidak bersalah. Tapi kenapa manusia lebih mulia daripada malaikat? Karena dia bisa melawan seruan jiwanya untuk berbuat salah. Makanya kemarin saya sebutkan sabda Nabi SAW di sini atau di mana itu. Saya sebutkan bahwasanya sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian.
Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, bukan kita bebas berjalan di jalan tol, bukan. Tetapi kita leluasa berjalan di jalan yang penuh ranjau dan duri. Tapi selamat tanpa luka, tanpa tersobek kulitnya, maka ketika itu kita adalah orang yang mulia. Makanya hamba yang mulia adalah hamba yang berdosa kemudian bertaubat, bukan hamba yang tidak berdosa. Manusia yang mulia adalah manusia yang bersalah kemudian dia meminta maaf kepada Allah, bukan yang tidak bersalah, karena semua manusia kodratnya adalah bersalah. Maka Allah ingin menunjukkan kepada seluruh alam semesta bahwa Adam adalah lebih utama. Makanya Allah mengatakan kepada malaikatnya, ketika malaikat mengatakan, apa kau harus ciptakan ya Allah yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang tahu, kalian enggak tahu. Kemudian Allah suruh malaikat menyebutkan nama sesuatu, ternyata malaikat enggak bisa. Adam disuruh sebutkan, Adam mampu. Subhanallah. Sebelum para malaikat berkata, Rabb kami mampu menciptakan apapun yang dikehendakinya, namun dia tidak akan menciptakan satu makhluk pun yang lebih mulia di sisinya daripada kami. Tetapi tatkala Allah menciptakan Adam, lalu para malaikat itu diperintahkan untuk sujud kepadanya, maka tampaklah keutamaan dan kemuliaan Adam dibanding mereka dari segi ilmu dan pengetahuan. Jadi ketika Allah mengatakan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, apa yang terjadi? Fasajadu, mereka pun sujud. Mana yang lebih mulia? Yang diperintahkan untuk sujud atau yang kepadanya malaikat ini sujud? Jawaban yang kedua, yaitu Adam alaihissalam. Adam sebagai pihak yang manusia sujud kepadanya, menandakan bahwasanya luar biasa manusia ini di sisi Allah Azza wa Jalla. Tetapi ingat, manusia yang mulia ini di sisi Allah itu dari penciptaannya, tapi hasil dia itu bisa menjadi, hasil perbuatan dia bisa membuat dia hina atau tidak. Ibarat apa ya? Ibarat kita punya permata. Permata itu sangat mulia. Tetapi kalau permata ini digunakan untuk menghancurkan ayam, maksudnya apa itu? Ayam penyet permata. Ayam penyet permata, maksudnya untuk penyetkan ayam. Kira-kira apakah dia ini menjadi tetap mulia sebagaimana permata yang disimpan? Jawabannya tidak. Seluruh manusia itu penciptaannya mulia, fisiknya dan sebagainya. Tetapi yang menentukan nasibnya mulia atau tidak nanti itu kapan? Apa? Jawabannya adalah amalnya. Saya ulangi supaya tidak salah paham. Secara penciptaan manusia itu paling mulia, mutlak, tidak diragukan. Tetapi secara nasib manusia menentukan nasibnya sendiri. Jadi kemuliaan penciptaan itu tidak menjadikan seorang semena-menanya mulia nasibnya. Sebagaimana terkadang orang yang melihat tidak lebih mulia daripada orang yang buta. Orang yang pincang terkadang lebih mulia daripada orang yang tegap. Orang yang berotot terkadang tidak lebih terhormat daripada orang yang lumpuh. Ada orang yang lumpuh tetapi dia tetap berusaha di sop depan. Tetapi ada orang yang mampu mengangkat beban begitu banyak dan berat, tetapi dia tidak mampu bersimpuh di hadapan Ar-Rahman. Maka dilihat nasibnya itu di akhirat, dilihat bagaimana perbuatannya. Walaupun fisiknya di dunia, dia adalah manusia yang paling sempurna atau makhluk yang paling sempurna. Karena dia diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Lantas ketika Adam terjerumus dalam dosa, perhatikan ya kisah ringkasnya. Ketika Adam terjerumus di dalam dosa, malaikat mengira bahwa keutamaan yang dianugerahkan Allah kepada Adam telah hilang, musnah, dihapuskan. Tuh kan, dia mulia tadi, kita sujud tadi kepada dia. Tetapi setelah berdosa kayaknya ini habis deh kehormatannya. Maka anggapan ini muncul karena para malaikat tersebut belum mengetahui ubudiyah atau ibadahnya Adam kepada Allah berupa taubat. Perhatikan di sini. Ini perhatikan ya. Cara Allah memandang seorang hamba, dan ini kita harus gunakan cara ini untuk memandang manusia yang lain. Malaikat tadi mengira setelah Adam berdosa, udah dia tidak terhormat lagi. Tapi ternyata mereka tidak melihat sisi lain, ada sisi yang menjadikan Adam jauh lebih terhormat melebihi sebelum dia berdosa. Makanya disebutkan dalam sebuah atsar bahwasanya disebutkan Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, dulu sebelum engkau berdosa, engkau datang kepadaku seperti datang raja kepada raja. Artinya mulia dengan mulia. Artinya seperti tidak ada perubahan levelnya.
Tetapi ketika engkau berdosa, engkau datang kepadaku seperti datang seorang budak kepada tuannya. Dan gelar terbaik seorang hamba adalah Abdullah, budaknya Allah, hambanya Allah. Nah, malaikat tadi melihat Adam berdosa ini, dia sudah tidak terhormat lagi. Ternyata Adam bertaubat yang menjadikan derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah, melebihi sebelum dia berdosa. Makanya di sini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ahli hadis atau dihasankan, Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata, semua anak Adam bersimpuh dosa. Wa khairul khata'in tawwabun, sebaik-baik yang salah, Allah sebutkan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kan di sini kita harus tahu bahwasanya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dan guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya seorang hamba bisa menjadi mulia karena dosanya. Bagaimana bisa? Karena dosanya tersebut menjadikan dia tahu bahwa dia tersebut adalah hina di hadapan Allah, kemudian dia perbaikan dirinya. Dan di antara manusia ada orang yang hina karena ketaatannya, karena dia ujub dan lupa diri terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka akhirnya Adam bertaubat. Maka pada saat Adam bertaubat kepada Rabbnya dan melaksanakan ubudiyah, ibadah kepada Allah dengan taubat itu, maka para malaikat pun mengetahui bahwasanya ada rahasia di balik penciptaan yang tidak diketahui oleh selain Allah. Artinya di sini Allah ingin mengajarkan kepada para malaikat, jangan melihat manusia dari kesalahan yang telah terjadi. Dan ini juga kita diajarkan oleh Allah, jangan lihat saudara-saudari kita dari kesalahan yang dia pernah lakukan. Lihat apakah setelah itu dia bangkit atau tidak. Makanya dalam kehidupan dunia ini ada syaitan manusia, minal jinnati wan nas. Syaitan dari jin dan manusia. Di antara syaitan manusia itu sifatnya apa? Dia ponis atau dia stempel fulan pernah melakukan dosa ini, tanpa dia buka lembaran baru bahwa fulan pernah bertaubat dari dosa itu. Allah Subhanahu wa taala ketika bermuamalah dengan manusia, Allah melihat bagaimana manusia setelah berdosa. Sementara kita melihat sebagian satu dengan yang lain, kita melihat fulan telah berdosa. Sehingga walaupun dia kemudian baik, kita katakan fulan kotor, fulanah tidak baik. Maka bukan seperti itu sikap. Jangan sampai kita menjadi syaitan manusia yang membantu melemahkan iman saudara-saudari kita. Maka ingat di sini malaikat baru tahu ternyata ada rahasia Allah ciptakan dosa itu. Apa? Agar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sebenarnya bukanlah orang yang mulia itu orang yang punya baju baru. Tolong simak perkataan saya, kalau tidak nggak paham. Orang yang mulia itu bukan orang yang punya baju baru, tetapi orang yang mulia tersebut bagaimana orang yang mampu melihat noda di baju lamanya kemudian dia bersihkan. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Kalau cuma beli baju baru itu hanya mengandalkan zahirnya saja. Tapi kalau seorang membersihkan bajunya yang kotor, maka di situ terdapat perjuangan dia merendahkan dirinya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena itu dulu waktu nyantri ada fasilitas mesin cuci. Ada fasilitas mesin cuci, artinya masing-masing punya giliran untuk dicucikan bajunya. Tetapi kemudian saya lihat karena santrinya banyak, mesinnya terbatas, karyawannya juga terbatas, waktunya juga terbatas. Artinya kalau dicuci oleh petugas laundry pesantren nggak terlalu bersih. Akhirnya saya punya inisiatif, saya cuci sendiri di waktu mereka istirahat. Tapi ternyata pekerjaan yang dilakukan oleh mesin tidak sebaik oleh tangan manusia itu sendiri. Di sini mengajarkan kepada kita bahwasanya usaha yang dilakukan orang lain itu tidak lebih merubah diri kita daripada dilakukan oleh tangan sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tadi kita bicara baju baru, kemudian baju yang kotor kemudian dicuci, artinya adalah jangan nampakkan kita itu punya lembaran baru lagi dalam hidup, tapi kita melupakan baju kotor kita. Apa artinya setiap hari kita pakai baju baru, tapi baju kotor kita tetap ada di lemari, tetap ada di ember? Coba cuci baju itu. Tidak penting manusia melihat itu baru atau tidak, yang penting adalah Allah melihat kita mencuci dosa kita. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita di dalam kehidupan. Kemudian yang terakhir, yang ke-10,
mengingat Allah memulai penciptaan alam ini dengan menciptakan kalam. Ini sekali lagi ini pendapat Ibnul Qayyim ya. Ini bukan finish kita. Ibnul Qayyim menyebutkan, mengingat Allah memulai penciptaannya dimulai dengan menciptakan kalam atau pena, maka Allah mengakhirkan dengan hal yang paling sesuai dengannya, yaitu manusia. Apa alasannya? Karena pena adalah alat untuk menuntut ilmu, sedangkan orang yang berilmu itu adalah manusia. Ini Ibnul Qayyim berusaha mengurutkan. Allah ciptakan kalam. Kalam ini untuk menulis ilmu. Kemudian apa artinya kalam ini kalau tidak ada yang menulis? Di situ maksudnya. Oleh sebab itu Allah menampakkan keutamaan Adam dibanding para malaikat melalui ilmunya yang hanya dianugerahkan kepadanya, tidak kepada malaikat. Di sini beliau ingin mengajarkan bahwasanya syaraful mu'min bila ilmi wal amal. Kemuliaan seorang hamba itu dengan ilmu, yang ilmu itu menuntut dia untuk beramal. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi SAW bersabda tentang baca Quran nih, tentang baca Quran, apa kata Nabi SAW? Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran, benar bacanya, indah bacanya, tartil bacanya, dia bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ini orang yang mahir. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa syaqqun fihi aw yatata'ta. Orang yang baca Quran tapi dia sulit, terbata-bata, apa kata Nabi SAW? Falahu ajran, dia punya dua pahala. Pahala membaca dan pahala melawan susah payah itu. Jadi di sini Allah mengajarkan, engkau kalau ingin mulia dengan ilmumu dan amalkan ilmu tersebut, dan jangan pernah seorang ketika dia belajar dia merasa dia rugi. Ada seorang penuntut ilmu bertanya kepada syekhnya. Siapa syekhnya saya lupa. Kalau tidak salah Syekh Muhammad Mukhtar An-Sunkiti, salah satu pengajar di Masjid Nabawi. Ditanyakan kepada beliau, Syekh, saya sudah belajar sekian tahun, tetapi saya merasa bahwasanya pelajaran yang saya pelajari sia-sia karena saya enggak paham. Apa kata beliau? Di antara global ucapan beliau, jangan pernah seorang penuntut ilmu merasa bahwa usaha dia menuntut ilmu itu sia-sia. Karena menuntut ilmu adalah bukan sekedar dia mendapatkan ini dan itu, tetapi dia dirahmati oleh Allah, dia diampuni oleh Allah, dia dipuji di sisi malaikat Allah, dan malaikat tersebut meminta ampun untuk dirinya, bahkan hewan minta ampun untuk dirinya dan sebagainya. Kan di situ kemuliaan itu ditentukan dengan ilmu. Ciptakan kalam, kemudian Adam menggunakan kalam, kemudian itu adalah agar dia mendapatkan ilmu. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan anda kira kipas yang berputar itu tanpa ilmu. Kipas yang berputar itu, awalnya anda masuk sini mungkin ya, kipas itu diam, kemudian anda tekan kontaknya, kemudian dia berputar. Kemudian nanti dimatikan, dia mati. Jangan kira sesuatu itu tidak mengajarkan ilmu kepada kita. Semua itu mengajarkan kepada kita, kipas yang ada itu dia rela berletih payah berputar untuk mendinginkan orang yang ada di bawahnya, orang yang berada di sekitarnya. Maka di sini kita harus tahu bahwasanya kita juga harus berletih payah untuk memberikan manfaat dan menjadi insan yang bermanfaat. Maka kita lihat bagaimana Adam alaihissalam kemudian dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal dalam keadaan diridhoi oleh Allah, padahal ketika di surga ada dua hamba yang berdosa. Ada Adam bersama istrinya dan ada iblis. Tetapi Adam alaihissalam diangkat derajatnya setelah berdosa, kemudian iblis menjadi terlaknat setelah berdosa. Kok bisa? Karena Adam bersimpuh dengan ilmunya, sementara iblis mengangkat dirinya dengan kesombongannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau enggak ada, saya mau siap-siap buat pelajar kajian ba'da maghrib. Ada atau tidak? InsyaAllah pekan depan kita lanjutkan kisah Adam alaihissalam, yaitu tentang bagaimana kisah dia bersama makhluk yang bernama iblis. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga kisah Adam alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana sejatinya menjadi manusia, karena Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi